Setelah mengisi atau menjurnal dokumen transaksi nomor 5 pada video sebelumnya, maka di sini akan dibahas dokumen transaksi nomor 6. Pada dokumen transaksi yang ke-6 merupakan dokumen transaksi pengeluaran kas dengan nomor BKK serta pernyataan kalimat di sini bukti pengeluaran kas. Karena di sini merupakan bukti pengeluaran kas, maka langsung saja dibuka pada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Untuk caranya, yang pertama adalah dengan menuliskan tanggal dan nomor bukti terlebih dahulu. Di sini tertanggal pada tanggal 8. Namun diperhatikan saat menulis transaksi yang kedua ini, transaksi pengeluaran kas yang kedua. Di sini kan terdapat akun yang penjurnalan pada transaksi BKK 12-1. Sehingga jangan sampai kita mencatat BKK 12-2 itu di sini karena akan membuat fatal. Sehingga untuk menghindari dari kefatalan tersebut, kita harus meletakkannya di bawah semua transaksi ini yang sejajar. Maka di sini baris ketiga yang tidak terdapat akun lagi di sininya, sehingga harus dijurnal pada baris ketiga ini dengan tertulis tanggal 8 dengan nomor bukti BKK 12-2. Kemudian di sini untuk keterangannya adalah pembayaran PPh pasal 21 masa November 2023 dan iuran BPJS bulan November 2023. Maka agar menuliskan dengan singkat dapat ditulis saja dengan pembayaran PPh 21 atau pembayaran PPh pasal 21 dan iuran BPJS bulan November 2023. Atau jika kurang dapat disederhanakan kembali. Misalnya saja karena di sini tidak akan cukup, akan ditulis menjadi pembayaran PPh 21 untuk mempersingkat dan BPJS November dapat disingkat. Yang penting isi keterangan sama dengan keterangan pada nota. Kemudian di sini tertera jumlah sebesar 2.032.000. Hal ini merupakan jumlah dari kas di bank. Karena merupakan pengeluaran kas, maka untuk jumlah pengeluaran kas di bank ini akan kita catat di posisi kredit karena kas berkurang akan berada di posisi kredit. Sehingga di sini sudah tertera kas di bank, maka kita catat 2.033.000 ini di kolom kas di bank yang sejajar dengan transaksi yang kedua, yakni BKK 12-2 yang tertanggal pada tanggal 8. Lalu untuk di debitnya kan bingung akan dicatat sebagai apa. Di sini pembayaran PPh pasal 21 dan pembayaran PPh pasal 21 masa November serta iuran BPJS bulan November 2023. Karena berhubungan dengan lalu atau tagihan atau biaya yang lalu yang belum dibayarkan perusahaan, maka kita cek terlebih dahulu pada neraca saldo ada atau tidak untuk utang PPh dan utang BPJS. Di sini untuk saldo hutang beban tidak ada,
untuk income tax payable juga tidak ada atau hutang PPh tidak ada, maka untuk BPJS payable di sini juga tidak ada. Lalu bagaimana untuk caranya? Diingat kembali pada kalimat keterangan pada nota dokumen transaksi yang ke-6. Di sini sudah tertera pembayaran PPh pasal 21 masa November dan iuran BPJS bulan November. Berarti ini perusahaan membayar kewajiban PPh pasal 21 dan kewajiban BPJS. Mengapa disebut kewajiban? Karena di sini terdapat masa November atau bulan yang lalu, sehingga untuk biaya bulan lalu itu dibayarkan atau kewajiban bulan lalu itu baru dibayarkan sekarang. Kita lihat, ingat pada transaksi 1 terdapat transaksi yang berhubungan dengan income tax payable dan BPJS payable. Kita lihat kembali. Di sini transaksi 1, perusahaan pada tanggal Desember memotong sejumlah gaji karyawan yang dimana hasil potongan gaji tersebut akan dibayarkan kepada pihak pajak atas PPh pasal 21 atas karyawan, sehingga perusahaan yang akan menyetorkan sejumlah uang milik karyawan kepada pihak pajak untuk membayar pajak karyawan sehingga di sini merupakan atas hutang pajak penghasilan. Maka kita jika lihat pada ini juga termasuk BKK pada tanggal 1, di sini juga terdapat income tax payable atau hutang PPh sebesar 508.000. Kita catat itu. Lalu pada di sini terdapat hutang BPJS. Jelas sekali di sini hutang BPJS tertera sebesar 1.525.000. Maka hal ini sudah menjadi kewajiban perusahaan pada tanggal 2 Desember. Lalu kemudian pada tanggal 8-nya perusahaan ini membayar PPh pasal 21 tadi dan iuran BPJS. Sehingga pada yang lalu yang dimana muncul income tax payable dan BPJS payable yang dimana bertambah, sekarang akan menjadi berkurang, akan kita pindahkan posisinya di sebelah debit. Lalu jika ada yang bertanya apakah nominalnya sama, maka langsung kita cek di sini. Yang dimana income tax payable sebesar 508 ditambah BPJS payable sebesar 1.525. Maka di sini jumlahnya sebesar 2.033.000 rupiah. Maka di sini jumlah utangnya yang dimana utang PPh sebesar 508 ditambah utang BPJS sebesar 1.525, jumlahnya sama dengan jumlah yang dikeluarkan untuk pembayaran PPh pasal 21 dan iuran BPJS bulan November 2023 pada bukti ke-8 ini. Pada bukti ke-6 ini. Sehingga perusahaan ini pada tanggal 8 pada dokumen transaksi nomor 6 membayarkan kewajiban yang lalu itu, yang dimana kewajibannya itu berupa income tax payable atau hutang PPh dan BPJS payable atau hutang BPJS-nya. Karena di sini sudah terpampang jelas pada kalimat keterangan. Sehingga karena perusahaan membayar kewajibannya atas utang PPh dan utang BPJS, maka utang PPh dan utang BPJS itu pun akan berkurang. Karena berkurang, maka akan kita letakkan di sebelah debit. Karena kewajiban berkurang atau setiap hutang yang berkurang itu akan kita posisikan di sebelah debit. Sehingga kita hanya perlu menulis ulang di sini yang seperti sebelumnya. Di mana di sini untuk income tax payable kita hanya perlu tulis ulang. Dengan nomor akun 2min 1300 dengan nominal sebesar 508. Kemudian BPJS payable dengan nomor akun 2min 1500
dengan nominal sebesar 1.525.000. Maka di sini untuk dokumen transaksi nomor 6 sudah selesai di jurnal. Lalu saatnya lanjut ke dalam bukti transaksi nomor 7. Di sini untuk dokumen transaksi nomor 7 tertera jelas lagi merupakan BKK. Maka masih dengan satu jenis nota yang sama, yakni bukti pengeluaran kas, sehingga akan kita catat di bagian cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Pertama, sebelum kita menjurnal, kita catat tanggalnya terlebih dahulu. Nah, seperti kasus yang sebelumnya, di sini terdapat dua baris yang dipakai untuk mencatat transaksi ke-8. Untuk mencatat transaksi tanggal 8, maka tidak boleh dicatat di tepat di bawahnya karena akan menabrak akun yang merupakan dan yang masuk di dalam transaksi tanggal 8, sehingga harus di bawahnya ini. Pada baris di bawahnya ini yang masih kosong, tidak boleh di bagian sininya. Lalu kita masukkan tanggalnya. Di sini tanggalnya pada tanggal berapa? Kita lihat secara jeli pada dokumen transaksi nomor 7 ini. Ini merupakan cek pembayaran atau bukti transfer mungkin. Tanggal di sini sudah terpampang jelas, yakni 8 Desember 2023. Lalu langsung saja kita tulis tanggal 8. Lalu dengan nomor bukti BKK 12-3. Nah, di sini untuk keterangannya, pembayaran hutang atas pembelian tanggal 30 November kepada PT Sinar Mulia. Masih ingat PT Sinar Mulia itu siapa pada soal? Yakni PT Sinar Mulia merupakan supplier kita. Kita cek pada daftar saldo hutang dagang. Karena di sini pembayaran atas pembelian tanggal 30 November. Kita cek pada saldo account payable. Di sini sudah terpampang jelas untuk PT Sinar Mulia, di mana kita memiliki saldo hutang dagang kepadanya sebesar 99.900.000. Karena di sini kita membayar berarti memakai uang kan? Memakai uang, maka uang kita pun akan berkurang sehingga uang akan berada di posisi kredit. Pertama kita tulis terlebih dahulu deskripsinya, yakni PT Sinar Mulia. Tidak mengapa jika hanya ditulis nama PT-nya. Kemudian di sini terpampang nominal sebesar 96.903. Ini merupakan jumlah uang yang kita keluarkan untuk membayar hutang pembelian tanggal 30 November. Karena ini merupakan nominal uang yang kita keluarkan untuk membayar hutang itu, maka pasti akan berpengaruh ke kas, yakni dalam bentuk pengurangan. Karena kita membayar hutang maka menggunakan uang, maka uang kita pun akan berkurang. Sehingga kas di bank atau uang bank kita berkurang, akan kita letakkan posisinya di sebelah kredit. Karena uang kita atau kas di bank kita berkurang, akan diletakkan di posisi kredit, ini sebesar Rp96.903.000. Ini merupakan jumlah yang ditransfer sesuai pada nota. Lalu, atas apa dia membayar? Atas apa kita membayar ini? Atas pembayaran hutang pembelian tanggal 30 November. Kita lihat pada saldo hutang dagang kita pada PT Sinar Mulia, yakni sebesar 99.900.000. Maka kita di sini pada transaksi ini kita sudah terhitung telah membayar hutang sebesar 99.900.000 ini, sehingga hutang kita pada PT Sinar Mulia dengan nominal ini akan berkurang. Karena hutang kita berkurang, maka akan kita posisikan di sebelah debit dengan nama account payable. Di sini sudah ada,
maka kita langsung meletakkan nominal sebesar 99.900.000 ini ke dalam posisi debit, yang dimana harus sejajar. Sehingga hutang ini akan berkurang dan tidak ada di sini. Nah, lalu di sini terdapat keanehan. Jika dihitung kembali, di sini keseimbangan antara debit dan kredit tidak sama. Sementara hutang yang kita lunasi jumlahnya sebesar 99.900.000, namun yang kita bayar hanya sebesar 96.900.000 rupiah. Maka berapa nominal yang kurang? Yakni perlu kita kurangi 96.903.000 rupiah. Mohon maaf, yang awalnya hutang dagang sebesar 99.900.000 akan kita kurangi dengan nominal kas di bank atau nominal atas hutang yang kita bayar sebesar 96.903.000 rupiah. Nah, maka di sini terdapat kekurangan, yang dimana jumlah yang harus kita bayarnya itu atas hutangnya sebesar 99.900.000 rupiah, namun kita hanya mengeluarkan uang sebesar 96.903.000 rupiah. Namun apa yang arti dari semua ini adalah merupakan kita sebagai customer si supplier, kita telah mendapatkan potongan pembelian. Kita telah mendapatkan potongan pembelian. Coba kita hitung pada saldo hutang dagang kita pada PT Sinar Mulya ini tanggal 30 dengan termin 3/10 yang 30. Apakah kita coba hitung terlebih dahulu dimulai tanggal 30 hingga tanggal 8. Pertama dari hingga 10 hari ya. Dari tanggal 30 lalu 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka di sini kita mendapatkan diskon karena kita membayar pada hari ke-9 sehingga kita mendapatkan diskon dari 3%. Coba saja kita hitung dari 99.900 dikalikan 3%. Maka benar sebesar 2.997 itu merupakan diskon pembelian. Lalu kita sebelum mencatat diskon pembelian itu akunnya, kita harus cek apakah ada akun diskon pembelian pada daftar akun. Ternyata di sini tidak ada. Karena tidak ada, maka kita harus menggunakan akun lain untuk diskon pembelian ini. Kita tidak mungkin menggunakan beban angkut pembelian, melainkan untuk alternatif kita menggunakan akun beban pokok penjualan, karena diskon penjualan, mohon maaf, atas diskon pembelian akan mengurangi beban pokok penjualan, sehingga kita akan diletakkan di kredit. Untuk biasanya saldo diskon pembelian itu akan berada di posisi kredit. Namun karena kita menggantinya dengan cost of goods sold ini, maka kita akan menggunakannya juga di sebelah kredit. Meskipun saldo normalnya debit, namun karena pengganti diskon penjualan yang posisinya di kredit juga bertambah, maka kita harus meletakkannya di kredit. Tulis nama akun terlebih dahulu di bagian kredit, di bagian others, karena di sini tidak ada akun HPP. Dengan nomor akun yakni 5-1100 dengan nominalnya yakni sebesar 2.997.000. Lalu sudah selesai. Namun tak hanya sampai di situ. Karena kita di sini melunasi atas hutang kepada PT Sinar Mulya, maka kita harus catat di dalam buku besar pembantu hutang dagang. Di sini kita telah membayar hutang Sinar Mulya sebesar
Rp99.900.000. Maka di sini buka pada PT Sinar Mulia, yang dimana di sini tertera pada tanggal 8 dan telah melunasinya. Di sini untuk keterangan ditulis pelunasan. Ref kita di sini ambil dari jurnal apa? Karena di sini catat pada cash payment journal, maka ref diisi pada cash payment journal dengan cara menyingkatnya yakni CPJ. CPJ merupakan cash payment journal. Karena kita di sini telah membayar utang kepada PT Sinar Mulia, maka karena berkurang hutang kita padanya akan kita letakkan di posisi debit sebesar 99.900.000. Kemudian di sini tidak usah diapakan dulu, untuk saldo akhirnya akan kita kerjakan setelah penjurnalan semua selesai. Maka di sini untuk transaksi nomor 7 sudah selesai, sehingga akan dilanjutkan ke transaksi berikutnya.